A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan dengan NIM B2306017 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana, Palopo. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai metode kontrasepsi sederhana untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengempu Ibu Rismawati SST MKes. Jadi, metode kontrasepsi sederhana dapat dibagi menjadi dua loh, yaitu metode tanpa alat dan metode menggunakan alat. Nah, metode tanpa alat meliputi metode alamiah seperti metode kalender, metode suhu basal tubuh, metode lendir serviks, metode aminorelaktasi atau MAL, dan senggama terputus. Sedangkan metode dengan alat meliputi diafragma, cup serviks, kondom, dan spermisida. Di sini saya mau jelaskan 3 metode kontrasepsi, yaitu yang pertama metode kontrasepsi lendir serviks, dan yang kedua suhu basal, dan yang ketiga metode kontrasepsi kondom. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud kontrasepsi sederhana? Kontrasepsi sederhana adalah metode KB yang tidak memerlukan alat atau obat-obatan dan sering juga disebut kontrasepsi alami. Yang pertama, saya akan membahas metode lendir serviks atau metode kontrasepsi lendir serviks, atau juga sering disebut sebagai metode ovulasi, yaitu salah satu metode kontrasepsi alami yang berdasarkan pada pemantauan perubahan lendir serviks untuk menentukan masa subur dan tidak subur dalam siklus menstruasi. Nah, pada umumnya lendir serviks akan lebih cair dan elastis seperti putih telur. Nah, itu dalam keadaan subur, yang menunjukkan bahwa kemungkinan kehamilan lebih tinggi jika terjadi hubungan seksual. Begitupun sebaliknya, saat dalam keadaan tidak subur, lendir serviks akan lebih kental dan kering. Dengan mengamati perubahan ini, pasangan dapat menghindari hubungan seksual saat masa subur untuk mencegah kehamilan. Dan adapun cara kerja dari metode lendir serviks, yang pertama, pengamatan lendir serviks. Ibu bisa mengamati lendir serviks setiap hari untuk menentukan perubahan tekstur dan jumlah lendir. Jadi pengamatan lendir serviks itu kita harus melihat apakah lendir serviksnya kental, lengket, atau bahkan tidak kering, berarti fasenya tidak subur. Dan jika lendir serviksnya itu cair dan elastis dan transparan menyerupai putih telur, berarti bunda dalam keadaan masa subur. Yang kedua, pencatatan harian. Agar metode ini efektif, wanita perlu mencatat perubahan lendir serviks setiap hari. Hal ini dapat membantu ibu untuk mengidentifikasi kapan masa subur dan tidak subur terjadi dalam siklus. Dan yang ketiga, menentukan masa ovulasi. Berdasarkan perubahan lendir serviks, ibu bisa dapat menentukan waktu dan ovulasi dan menghindari hubungan seksual pada saat itu untuk mencegah kehamilan. Adapun kelebihan dari metode lendir serviks, yang pertama, metode alami yang tidak memiliki efek samping hormonal, dan yang kedua, dapat meningkatkan kesadaran wanita tentang siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi, dan yang ketiga, dapat digunakan mencegah kehamilan. Nah, itu tadi kelebihannya. Sekarang, apa sih kekurangan dari metode lendir serviks? Dan yang pertama itu memerlukan pengamatan dan pencatatan yang teliti. Dan yang kedua itu tidak efektif jika tidak digunakan dengan benar. Dan yang ketiga itu tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual. Selanjutnya itu dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode. Selain itu, kekurangannya yaitu melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak nyaman atau tidak disukai pada wanita. Selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu metode kontrasepsi suhu basal atau metode basal body temperature. Adalah metode kontrasepsi alami yang mengandalkan perubahan suhu tubuh saat istirahat untuk memprediksi masa subur dan mencegah kehamilan, dan biasanya diambil pada saat bangun tidur dan sebelum meninggalkan tempat tidur. Nah, adapun
Adapun cara kerja dari metode kontrasepsi suhu basal yang pertama, tidur paling sedikit itu 5-6 jam. Dan yang kedua, suhu diukur secara segera setelah bangun tidur, sebelum bangkit dari tempat tidur atau sebelum melakukan aktivitas lainnya seperti dilakukan lebih kurang pada waktu yang sama. Dan yang ketiga, waktu pengukuran yang bervariasi lebih dari 1 jam harus dicatat. Dan yang keempat, suhu diukur lewat mulut atau aksila. Dan yang kelima, menggunakan termometer yang telah dibersihkan dengan kapas dan air dingin. Dan yang keenam, segala sesuatu yang biasanya seperti demam, tidur larut malam, kondisi sedang stres sebaiknya harus dicatat. Adapun kekurangan dari metode kontrasepsi suhu basal yaitu tidak efektif jika siklus menstruasi tidak teratur. Dan yang kedua, tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual atau IMS karena metode ini hanya mencegah kehamilan dan tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual. Dan yang ketiga, perhatiannya harus khusus diperlukan karena metode ini memerlukan pengukuran suhu tubuh setiap pagi sebelum bangun tidur dengan termometer yang akurat, dan perubahan suhu harus dicatat dengan seksama. Nah, jika kita sampai lupa atau tidak melakukan pengukuran dengan benar, metode ini akan menjadi tidak efektif. Itu tadi kekurangannya. Sekarang kita membahas tentang kelebihannya. Nah, kelebihannya itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi jika suhu diukur secara rutin, murah, dan tidak memerlukan pengawasan. Selain itu, mengurangi kemungkinan penyakit menular seksual, dan tidak ada efek samping sistematik. Selanjutnya itu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kondom atau pengaman. Nah, ternyata kondom itu juga termasuk dalam metode kontrasepsi sederhana loh. Kondom itu merupakan selubung atau sarung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan sperma yang dikeluarkan pria pada saat senggama. Nah, adapun cara kerja dari kondom atau pengaman itu yaitu kondom dapat menghalangi terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur dengan cara menampung sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tidak masuk ke dalam saluran reproduksi. Selain itu juga dapat membantu mencegah infeksi dari penularan IMS, infeksi menular seksual. Adapun kekurangan dari kondom atau pengaman yang pertama, kemungkinan rusak atau bocor. Nah, kondom juga bisa rusak loh atau bocor selama penggunaannya, terutama jika tidak terpasang atau tidak digunakan dengan benar. Dan yang kedua, sedikit mengganggu hubungan seksual dan karena tidak sentuhan langsung. Dan yang ketiga, hanya boleh digunakan sekali dan tidak boleh digunakan berulang kali. Dan keempat, harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Dan adapun keuntungan dari kondom yang pertama, mencegah terjadinya kehamilan. Dan yang kedua, memberikan perlindungan terhadap penyakit akibat hubungan seksual atau PMS. Dan yang ketiga, tidak memerlukan pemeriksaan medis. Dan yang keempat, tentu saja harganya terjangkau dan mudah didapatkan.